Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد أيها الإخوان رحمكم الله. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah mewajibkan kepadamu agar tidak menyembah hanya kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan antara kewajiban seorang hamba di dalam beribadah, di dalam pengabdiannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya adalah kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua atau berbuat baik kepada mereka. Sehingga ulama mengatakan ini adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan, yang maknanya ketika seseorang ia memiliki ibadah yang banyak sekali di dalam sujudnya kepada Allah, tidak terhitung sedekah yang ia keluarkan, tidak terhitung daripada waktu ia untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika seorang anak dalam keadaan masih menggores hati ibunya sehingga hati itu tidak ridha daripada orang tuanya, sungguh semua amal ibadahnya tidak akan punya nilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang tua adalah merupakan orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yang sebab mereka kita ada dan wujud di dunia ini. Sehingganya apa yang menjadi keridhaan mereka, kata Rasulullah, menjadikan sebab ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung atau terletak kepada ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung daripada murka keduanya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi pun pernah berfirman, siapa orang yang di waktu pagi ia menjadikan ridha kepada diriku, akan tetapi ia menjadikan murka orang tuanya, maka sungguh aku murka kepada anak tersebut. Dan siapa orang yang menjadikan murka diriku, kata Allah, akan tetapi menjadikan ridha orang tuanya, maka aku ridha kepada seorang tersebut. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya kedudukan seorang anak, yakni di dalam keridhaan orang tuanya. Sampai-sampai seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berjihad ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang ya Rasulullah. Kemudian baginda Rasul bertanya kepadanya, apakah engkau masih memiliki dua orang tua? Iya ya Rasulullah, saya punya orang tua. Maka Rasul mengatakan, berjihadlah engkau kepada keduanya. Maknanya ini menunjukkan tingginya daripada kebaktian seorang anak terhadap orang tua, melebihi tingginya daripada kewajiban jihad fi sabilillah. Sehingga ketika orang tua tidak mengizinkan dalam hal tersebut, Rasul pun tidak akan pernah mengizinkannya. Ayul ikhwah rahimakumullah. Untuk itu berusahalah kita tatkala orang tua kita masih hidup, berbaktilah dengan sekuat tenaga. Jadikan mereka ridha, karena sungguh orang tua kita merupakan surga ataupun neraka kita. Sungguh surga yang indah akan kita raih tatkala kedua orang tua kita ridha kepada kita, dan sungguh neraka akan menjadi tempat kita tatkala kedua mereka daripada orang tua kita
tidak ridha kepada kita. Kita lihat bagaimana seorang yang mulia, salah satu daripada sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang kemuliaan. Kalau kita melihat karamat walinya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada karamat yang lebih tinggi melebihi ketika seorang wali itu berjumpa secara yaqadatan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang diceritakan dalam riwayat adalah seorang sahabat yang bernama Alqamah, di mana Alqamah ini orang yang sholatnya dengan baginda Rasulullah, orang yang mana ia senantiasa sering kumpul dengan Rasulullah, yang ketika ia hendak sakaratul maut maka ia hampir saja gagal di dalam kehidupannya karena ia pernah menggores hati ibunya, sehingga hendak sakaratul mautnya ini Alqamah ia mengalami kesusahan, sehingganya sang istri datang kepada Rasulullah mengadukan keadaan Alqamah. Sampai akhirnya Rasul mengutus sahabat Bilal, sahabat Salman, dan Sayyidina Abu Bakar untuk melihat keadaan daripada Alqamah. Ketika dilihat keadaan begitu genting, mereka kembali datang, "Ya Rasulullah, ini sulit ya Rasulullah." Lalu Rasulullah mendatangi daripada Alqamah yang dalam keadaan sakaratul maut. Lalu beliau baginda Rasul bertanya kepada istri Alqamah, apakah dia masih memiliki kedua orang tua? Kata si istri, kalau abahnya sudah meninggal ya Rasul, ibunya ada. Panggil ibunya. Sahabat disuruh untuk memanggil daripada ibu Alqamah. Dan bila sang ibu tidak berkenan, biarlah aku yang akan mendatanginya ke sana. Sampai akhirnya sahabat Bilal mendatangi daripada ibu Alqamah. Ketika diceritakan tentang keadaan Alqamah, ibunya mengatakan dia bukan anakku. Sampai kemudian dikatakan oleh Bilal, wahai ibu, kenapa engkau tidak mengakui Alqamah sebagai putramu, sedangkan orang-orang mengatakan dia adalah putramu? Sesungguhnya aku tidak ridha kepadanya. Dia sudah mendahulukan daripada istrinya daripada aku, sehingga karena istrinya tersebutlah yang ia pilih, yang ia perhatikan, ia lupa untuk kembali mengingat diriku. Ia tidak lalu memperhatikan keadaanku, apakah aku sakit ataukah aku sehat, apakah aku makan atau tidak makan. Ia pun sudah tidak peduli lagi kepadaku, sehingganya aku tidak ridha kepadanya. Wahai ibu, sesungguhnya saya datang ke sini atas perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar engkau berkenan untuk datang melihat keadaan Alqamah. Bila engkau tidak mau, maka Rasul akan datang kepadamu. Maka sang ibu berkata, baiklah, akulah yang lebih berhak untuk mendatanginya daripada Rasul kepadaku. Sampailah di situ ditanya oleh Ar-Rasul, wahai ibu, bagaimana Alqamah menurut ibu? Dia seorang anak yang banyak ibadahnya ya Rasulullah, salatnya banyak ya Rasulullah, sedekahnya tidak terhitung ya Rasulullah, ia ahli puasa ya Rasulullah. Lalu bagaimana keadaan hubungannya denganmu wahai ibu? Saya tidak ridha ya Rasulullah, karena ia tidak peduli lagi dengan keadaanku sekarang ini ya Rasulullah, karena ia lebih mementingkan keadaan istrinya daripada saya ya Rasulullah. Wahai ibu, kata Rasul, jika engkau tidak memaafkannya, engkau tidak meridhoinya, maka sungguh ia akan celaka selama-lamanya. Ia akan susah di dalam kematiannya wahai ibu. Bila engkau tidak memberikan ridha kepadanya, maka biarlah Alqamah kami bakar agar ia cepat untuk kembali kepada Allah. Toh dia pun akhirnya juga akan dibakar di neraka. Akhirnya para sahabat diperintah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kayu bakar. Lalu kemudian ketika api menyala-nyala, di saat itulah Alqamah diangkat daripada badannya. Ketika hendak dilempar, sang ibu menangis-nangis, ya Rasulullah, mau dibawa kemana putraku ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dia akan dibakar wahai ibu. Tidak ya Rasulullah, saya sudah meridainya ya Rasulullah, tolong jangan dibakar ya Rasulullah. Sehingga dibawa baliklah daripada Alqamah ke tempatnya. Kata Rasul, lihatlah bagaimana keadaan Alqamah.
Apakah dia benar-benar ridha kepada Alqamah ataukah hanya sekedar malu di hadapanku? Sehingganya tatkala ditalkin dengan kalimah la ilaha illallah, kemudian Alqamah pun mampu mengucapkannya dan ia pun selamat karena berkat mendapat keridhaan ibunya yang tadinya murka kepadanya, sehingga ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan Rasul pun mengingatkan ketika hendak dikubur jenazahnya, inilah keadaan orang yang tatkala ia lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ketahuilah orang tua kita adalah orang yang sangat-sangat menentukan daripada surga neraka bagi kita. Sehingganya berusahalah kita untuk senantiasa menjadikan mereka ridha kepada kita. Jangan pernah tinggalkan untuk mendoakan mereka setiap ba'da salah ketika kita berdoa kepada Allah. Karena disebutkan orang yang tidak mendoakan orang tuanya, maka hidupnya tidak akan pernah ada keberkahan di dalamnya. Dan berusahalah minta doa kepada mereka agar mereka mendoakan kita. Karena Al-Habib Abu Bakar As-Segaf mengatakan, doa orang tua, doa seorang ibu jauh lebih afdal daripada 70 orang-orang seperti kami ataupun 70 daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah kita senantiasa memohonkan kepada mereka dalam doa-doa kita. Mohonlah agar mereka senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah ketika masih hidup, untuk senantiasa diberikan kesehatan jasmaninya. Kemudian mintalah kepada Allah agar Allah selalu membahagiakan hatinya. Dan kita juga berdoa agar mereka, orang tua kita, termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terpenting pula, bermohonlah kepada Allah agar mereka senantiasa ridha kepada kita, karena keridhaan itulah yang nanti akan mencapaikan kita kepada derajat yang tinggi. Kita bisa melihat Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid. Beliau adalah orang yang begitu tinggi makam derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara sebabnya adalah begitu hebatnya kebaktian beliau kepada sang ibu, sehingga beliau mengatakan, selama ibuku masih hidup, aku tidak pernah merasa memiliki harta kecuali semua adalah punya orang tuaku. Dan seandainya ibuku berkenan hendak membawaku ke pasar kemudian menjual diriku, aku pun siap untuk menjadikan diriku seorang budak untuk ibuku. Ini contoh kebaktian seorang anak yang begitu sempurna, sehingganya ibunya ridhanya luar biasa, sehingga beliau menjadi orang yang tinggi makamnya, orang yang paling dicintai Rasulullah di zamannya, dan memiliki makam tertinggi di makam qutbiyah. Dan ini diantara sebabnya adalah dengan keberkahan doa serta keridhaan orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk anak-anak yang senantiasa bisa dalam hidup kita membaktikan diri kepada orang-orang tua kita, sehingga mereka menjadi orang-orang yang ridha kepada kita, sehingga dengan keridhaan mereka menjadikan tangga kita untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ridhonya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa hal tersebut akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan keselamatan yang sempurna di dunia sampai di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.